Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Permana Putri dengan NIM C0C023014. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perusahaan dan usaha franchise. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah badan usaha yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Berperan penting dalam perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi nasional. Perusahaan dapat berbentuk perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan hukum. Pertama, perseorangan, yaitu dimiliki satu orang dan resiko ditanggung sendiri. Yang kedua, firma, dikelola 2 orang atau lebih dan bertanggung jawab bersama. Yang ketiga, persekutuan komoditer, itu gabungan sekutu aktif atau pengelola dan sekutu pasif atau investor. Yang keempat, ada perseroan terbatas, yaitu berdasarkan hukum kepemilikan dalam bentuk saham. Yang kelima, koperasi, berdasarkan kekeluargaan untuk kesejahteraan anggota. Yang keenam, BUMN atau BUMD, dimiliki oleh negara atau daerah untuk kepentingan publik. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan modal dan sektor. Yang pertama, berdasarkan modal. Di swasta, memiliki individu atau kelompok. Di negara, memiliki pemerintah pusat atau daerah. Asing modal dari luar negeri. Patungan kerjasama perusahaan lokal dan asing. Yang kedua, berdasarkan sektor. Manufaktur, produksi barang jadi. Contohnya seperti otomotif. Perdagangan, jual beli barang, contohnya seperti retail. Dan jasa seperti pelayanan, contohnya yaitu perbankan. Pertambangan, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Pengertian usaha franchise. Franchise adalah model bisnis di mana franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang dan sistem operasional yang telah ditetapkan. Franchise membayar biaya awal dan royalti untuk hak penggunaan merek dan dukungan bisnis. Model ini menawarkan risiko lebih rendah dibandingkan usaha mandiri. Model bisnis franchise. Produk distribution franchise, distributor produk tanpa sistem operasional lengkap. Contohnya yaitu dealer mobil. Yang kedua, bisnis format franchise, merek dan sistem operasional lengkap. Yang ketiga, manajemen franchise. Franchise hanya mengelola bisnis, contohnya seperti hotel. Yang keempat, investment franchise. Franchise sebagai investor, manajemen dilakukan franchise. Yang kelima, ada conversion franchise. Bisnis independen bergabung dengan franchise, seperti contohnya bengkel. Keuntungan usaha franchise. Yang pertama, merek sudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, sistem bisnis teruji, mengurangi risiko kegagalan. Yang ketiga, dukungan pelatihan dan operasional dari franchisor. Yang keempat, promosi kolektif yang meningkatkan penjualan. Yang kelima, akses mudah ke pembiayaan dari bank. Kerugian usaha franchise. Yang pertama, biaya awal dan royalti tinggi. Selanjutnya, ketergantungan pada kebijakan franchisor. Terbatasnya inovasi karena mengikuti SOP. Yang terakhir, persaingan antar franchise di wilayah yang sama. Prosedur membuka franchise. Yang pertama yaitu memilih franchise yang sesuai.
Yang kedua, melakukan riset bisnis dan pasar. Yang ketiga, mempersiapkan modal dan lokasi usaha. Yang keempat, menandatangani perjanjian franchise. Yang kelima, mengikuti pelatihan dan disediakan franchisor. Yang keenam, membuka dan menjalankan bisnis sesuai SOP. Perizinan franchise yaitu surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW, nomor induk perusahaan, izin usaha sesuai sektor bisnis, tanda daftar perusahaan, dan NPWP. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu franchise menawarkan peluang usaha dengan risiko rendah dan dukungan penuh dari franchisor. Penting untuk memahami hak, kewajiban, regulasi, dan prosedur sebelum memulai bisnis. Dengan persiapan matang, usaha franchise dapat menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.